Menarik sekali lobet mentil ini ya. Bagaimana sih perawatannya? Apakah berbeda dengan lobet-lobet yang lain atau lobet piper yang lain? Ternyata itu sama saja, ternyata itu sama saja. Jadi rutinitasnya itu seperti embun setelah sholat subuh atau jam 5 pagi, menghirup udara segar itu ya kan, suasana pagi, biar dia merasakan segar, kemudian mau berbunyi gitu seperti di alam liar. Itu pengembunan. Itu ternyata sama saja seperti lobet piper kebanyakan itu. Kemudian yang kedua itu adalah proses mandi. Proses mandi ini ada yang spray buat dipancing aja, kemudian kita sediakan cepuk agar si lobet itu mandi sendiri. Itu terserah, sesuai kebiasaan sahabat ngekek semua. Itu kalau mandi ternyata tidak ada perbedaan juga di mandi. Kemudian dijemurnya gimana Om? Jam berapa Om? Itu ternyata jemurnya juga masih sama. Itu sekitaran jam 7 pagi, bila mana matahari sudah mulai terbit gitu kan, enak gitu kan, suasana hangat, kita jemur, kita pancing mandi spray seperti itu. Itu lamanya waktu disesuaikan juga dengan kondisi burungnya, sesuai kebiasaan burungnya. Andai kata biasa setengah jam ya setengah jam, biasa sejam ya sejam, seperti itu. Jadi sama saja untuk proses jemurnya juga. Untuk pakannya gimana Om? Ternyata untuk pakannya pun millet putih biasa kalau harian itu, ternyata seperti itu. Untuk app-nya gimana? Untuk app-nya jagung itu saya dibiasakan seminggu itu 2 kali gitu kan. Untuk untuk jemur sendiri itu tiap hari, pengembunan tiap hari saya lakukan rutin seperti itu. Kemudian untuk mandinya basah kuyup atau enggak, ya itu kembali lagi disesuaikan dengan lobetnya sahabatnya kayak semua. Nggak ada perbedaan sama sekali di lobet piper ini, lobet piper mentil maksud saya. Nah kemudian masalah umbaran. Nah umbaran ini sangat penting karena si lobet piper gaya mentil ini rupanya mempunyai emosi yang cukup kuat, piper yang cukup kuat, dan birahi pun lumayan up. Nah jadi dia siasatinya itu dia diumbar seminggu itu 2 kali, Alternatifnya gimana Om untuk umbaran? Oh umbaran itu ya gampang, kita biar dana nggak terlalu banyak yang dikeluarkan, bisa aja pakai kandang kotak untuk untuk ternak tuh kita rendeng 2 atau rendeng 3 gitu, biar burung enak lah terbang kanan kiri depan belakang kayak gitu aja sih. Itu seminggu 2 kali bisa dilakukan oleh sahabatnya kayak semua. Intinya sih untuk menjaga dia tetap stabil gitu untuk lobet piper gaya mentil ini. Nah kemudian kapan ya saatnya dikerodong atau saatnya tidak dikerodong atau saatnya diablak, itu tetap sesuai dengan kebiasaan. Nah untuk lobet saya pribadi, lobet piper gaya mentil saya pribadi, itu biasanya setelah diumbar dia diasingkan dulu, diangin-angin gitu kan, udah selesai kita kerodong, kemudian saya masterin gitu, seperti itu. Siang saya masterin, malam pun saya masterin, seperti itu kegiatannya. Kemudian untuk penempatan, nah ini yang sangat penting, penempatan ya. Untuk penempatan lobet piper ini, sesuai pengalaman saya, lobet piper mentil ini itu disendirikan Omku. Kalau dengar boleh lobet lain, tapi untuk dia berinteraksi langsung gitu, ketemu itu usahakan jangan. Nah itu bisa nanti membuat si lobet itu terbiasa ketemu lawan ya, seperti lobet piper seperti apa sih, jadi pipernya agak berkurang nanti. Sementara kan lobet
fighter gaya mentil ini kan yang dipacu itu fighternya pol, emosinya pol gitu, tapi masih bunyi kan seperti itu. Jadi intinya ternyata setelah yang saya alami sesuai pengalaman saya, si lovebird mentil ini ternyata sama persis dengan lovebird fighter lain, sama persis. Jadi tidak ada yang ribet, malah menurut saya sangat sangat simpel untuk lovebird gaya mentil ini, sangat simpel sekali. Jadi itu pengalaman yang sesuai saya alami ya di lovebird gaya mentil ini. Jadi rawatan seperti biasa saja, kemudian pertanyaannya masterannya seperti apa, kan seperti itu. Kemudian waktunya bagaimana, nah itu yang tadi saya sampaikan. Setelah aktivitas mandi, jemur, baru udah selesai, saya biasanya sekitaran jam 12 atau jam 2 saya masterin. Nanti sore saya angin-angin lagi, habis diangin-angin sebentar saya kerodong lagi, habis dikerodong lagi, kemudian pas malam setelah isya lah ya, saya mulai di masterin lagi sampai pagi gitu, dengan lovebird durasi panjang tentunya. Kalau ada pertanyaan pemasterannya seperti apa, jangan terlalu kencang suaranya. Kemudian saya biasakan dengan masteran yang karakternya hampir mirip dengan suara lovebird tersebut gitu. Itu yang nggak bikin dia bingung gitu. Dah satu masteran yang cocok banget dengan karakter si lovebird mentil kita itu sampai pagi, dan di pagi harinya masih sama kegiatannya, saya ulang-ulang seperti itu. Nah untuk pada saat sore hari gitu, saya biasanya sore hari ya, andai kata kan saya seminggu tuh 2 kali ya ngumbarnya. Jadi di hari yang saya nggak ngumbar itu setelah penjemuran, biasanya saya suka menaruh atau menyimpan si lovebird itu di ablak dulu. Saya ingin dengar dulu gitu dia segacor apa. Itu biasanya saya sendirikan yang adem, atau dekat pepohonan, atau bisa juga di kamar mandi ada kerucukan air, bila mana sahabatnya ada kolam juga bisa digemercik kolamnya, itu kan lebih enak. Nah itu ternyata si ketenangan itu membuat si lovebird fighter mentil ini lebih mantap. Saya perhatiin kan lebih mantap dia, dengan terutama dengan kerucukan air ya, dengan tambahan kerucukan air dia lebih gacor. Udah saya buktikan itu lebih gacor, lebih mantap seperti itu. Nah di video-video sebelumnya udah pemilihan karakter, udah tangkringannya, sekarang rawatan harian yang nggak saya tutup-tutupin sama sekali. Ini sesuai pengalaman saya gitu. Jadi yang paling penting itu memang di lovebird fighter mentil ini ya tetap dia single dan tidak ditemukan dengan burung lain tentunya. Kalau dengar tidak apa-apa, itu poin pentingnya kalau menurut versi saya seperti itu. Dan bila mana ingin mendengarkan gacornya, dan memang itu harus tetap kita cek ya, itu kita sendirikan. Kalau ada kerucukan air usahakan ditempatkan di sana seperti itu. Apakah hariannya kenceng tangannya om? Enggak, saya pas lomba saja. Nah untuk settingan lomba nanti saya share juga, karena dari beberapa burung saya ini beda-beda dan saya menerapkan settingan lapangan juga beda tentunya. Nanti saya share untuk pengalaman saya dalam settingan lomba ataupun H-1 lomba, bagaimana saya menyeting lovebird gaya mentil ini. Tentunya tetap pantengin Sagarjo Channel tentunya seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen tentunya bila mana ada pertanyaan.
Oke, terima kasih. Semoga sahabat ngekek semua sehat, keluarganya sehat, burung-burungnya tetap berprestasi, kemudian settingannya pas dengan yang saya share, dan burungnya sahabat ngekek semua. Terima kasih, intinya seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tungguin lagi lah, intinya stay tune terus di Sagar Josh Channel. Salam ngekek, sukses untuk kita semua.